Tumenggung Kaduliman. Senopati Kendala, cepatlah kemari. Ada apa, Tumenggung? Ada musuh. Musuh? Ya, tentara Kadipaten Pulasari mau menyerang kita. Tentara Kadipaten Pulasari? Ya, tadi pagi Ki Demang Ugana, kepala desa Carangka, datang dan melaporkan bahwa tentara Kadipaten Pulasari telah menduduki desa Carangka. Kenapa tentara Kadipaten Pulasari mau menyerang kita? Kau mungkin belum tahu bahwa yang menjadi penguasa di Kadipaten Pulasari adalah Adipati Karabanga. Adipati Karabanga? Ya. Bukankah beliau putra Gusti Dewi Ayat Nirung, selir baginda almarhum yang nomor 3? Benar. Dan rupanya dia juga mengincar tahta singgasana kerajaan Kuntala. Oh, bedebah. Putra selir yang tidak tahu diri. Aku rasa dia dibujuk orang lain yang berambisi menjadi salah seorang penguasa di kerajaan kita ini. Siapa dia? Gardika. Ah, Gardika? Kepala desa Carangka melihat dengan mata kepala sendiri yang memimpin bala tentara Kadipaten Pulasari adalah Gardika. Oh, Dewata Jagat Batara. Gardika. Dia semakin gila. Marilah kita siapkan angkatan perang kita untuk menghadapi serbuan mereka. Izinkan aku pergi ke desa Carangka untuk menemui Gardika. Oh, jangan Kendala, bahaya. Aku ingin bicara dengan Gardika. Kau bisa ditangkap oleh bala tentara Kadipaten Pulasari. Gardika sampai saat ini belum tahu kalau aku ada di sini. Dan dia tidak tahu kalau aku jadi senopati. Dia yakin bahwa aku sudah pergi ke wilayah wetan. Untuk itu, aku akan menyamar sebagai pendekar, tidak memakai seragam pasukan perang. Ah, baiklah Kendala. Tapi hati-hati. Ya, dan sementara aku pergi ke desa Carangka menemui Gardika, kau siapkan angkatan perang kita. Baik Kendala. Dan ingat, pengalaman yang sudah-sudah. Jangan mengulangi kesalahan para pendahulu kita yang hanya memusatkan kekuatan pada satu blok wilayah, melainkan harus menyebarkan kekuatan secara merata ke seluruh blok wilayah pertahanan. Sebab mungkin musuh cukup cerdik, tidak menyerbu dari satu arah, melainkan dari 2 atau 3 arah, bahkan lebih. Kemudian bentuk satu regu penghubung yang khusus untuk menjaga kontak antar wilayah pertahanan, agar tidak terputus mata rantai pertahanan kita. Paham? Paham Kendala. Nah, aku berangkat. Wah, 10 orang anggota pasukan perang Kadipaten Pulasari mencegat aku. Siapa kau? Saya Kendala, Paduka. Orang Kuntala. Betul, Paduka. Tangkap! Jangan, Paduka. Salah saya apa? Kau mata-mata. Betul, Paduka. Ada mata-mata. Kok terus terang? Saya memang mata-mata, Paduka. Mata-matanya Tuanku Gardika. Hah? Apa? Mata Kanjeng Gardika? Benar, Paduka. Saya disuruh mengamati gerak-gerik pasukan perang Kuntala. Benar? Benar, Paduka. Kalau tidak percaya, hadapkan saya kepada Tuanku Gardika. Baik. Ayo, ikut aku. Nah, itu Kanjeng Gardika sedang ngobrol dengan 2 orang bawahannya. Daulat Kanjeng Gardika, ada seorang mata-mata ingin menghadap. Kendala. Daulat Kanjeng Gardika. Kenapa kau ada di sini? Kebetulan saja. Semuanya boleh pergi. Aku ada urusan penting. Siaga! Aku memang tidak kemana-mana, Gardika, melainkan pulang ke rumahku di Kuntala. Lalu apa maksudmu menjumpai aku di sini? Mau bergabung lagi? Aku mau mencegah niatmu untuk menyerang Kuntala. Hah? Yang sekarang menjadi raja di Kuntala adalah Pangeran Giripati. Aku tahu. Beliau adalah adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala almarhum. Jadi beliau yang paling berhak menjadi raja. Benar. Lalu, kenapa kau membantu Adipati Karabanga? Dia kan anak dari selir, tidak berhak jadi raja Kuntala. Lalu aku harus mengabdi kepada Pangeran Giripati? Ya, sebagai bekas perwira tinggi kerajaan Kuntala.
tentu saja kau harus menyokong yang sah. Aku harus menyerahkan leherku untuk dipenggal. Kenapa begitu? Akulah yang membunuh kakak kandungnya. Kalau kau minta ampun, pasti akan diampuni. Mungkin saja aku tidak akan dihukum mati. Tapi dihukum itu pasti. Taruhlah, tidak dihukum apa-apa. Namun yang pasti, aku tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau aku menyokong Adipati Karabanga, aku bisa menjadi pembesar keraton yang paling tinggi. Bahkan aku bisa memudikan negara. Adipati Karabanga hanyalah boneka. Sedangkan yang mengendalikan pemerintahan adalah aku, Gardika. Alasanmu bisa diterima. Tapi apakah kau tidak iba terhadap negeri kita yang semakin merana? Maksudmu? Selama 5 tahun dilanda perang saudara, rakyat sangat menderita karena negeri tidak aman. Negeri kita sedang merana. Janganlah kau tambah kesengsaraan rakyat dengan kekerasan senjata dan pertumpahan darah, saling bunuh di antara kita sendiri. Setelah aku menjadi orang yang paling berkuasa di kerajaan Kuntala, barulah negeri Kuntala akan aman, damai dan sentosa. Tapi kau dan Adipati Karabanga tidak akan mendapat sokongan dari rakyat. Sebab rakyat tidak sudi diperintah oleh seorang raja yang tidak berhak duduk di tahta singgasana kerajaan Kuntala. Apa sih rakyat itu? Kenapa harus takut kepada rakyat? Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk kepada yang berkuasa. Apalagi kalau penguasa itu didukung penuh oleh angkatan perang. Beranikah rakyat melawan angkatan perang? Tidak mungkin. Kau tidak bisa berubah, Gardika. Tetap saja menganggap kekuatan senjata adalah nomor 1. Ingat pengalaman masa lalu ketika kau menjadi penguasa di kerajaan Madangkara. Kau meremehkan kekuatan rakyat. Akhirnya kau tumbang. Kekuasaanmu runtuh oleh kebangkitan rakyat. Kekuatan rakyat jangan dipandang remeh, Gardika. Madangkara lain dengan Kuntala. Dulu aku memimpin sebuah negeri jajahan. Tetapi sekarang aku akan memimpin bangsaku sendiri. Bangsa Kuntala. Lebih-lebih memimpin bangsa sendiri. Kalau kau tidak bisa memahami apa yang menjadi tuntutan nurani bangsamu sendiri, kau akan hancur, Gardika. Oh, jadi kau menginginkan aku membatalkan niatku ini? Ya, batalkanlah niatmu untuk menyerbu Kuntala. Pulanglah kembali ke Kadipaten Pulasari. Pangeran Giripati pasti akan memaafkanmu. Dan aku yakin Kuntala tidak akan menyerbu Kadipaten Pulasari. Enak saja kau ngomong, Kendala. Dengar, Kendala. Aku tidak mau jadi orang sia-sia. Aku ingin hadir. Aku ingin menjadi orang yang diperhitungkan. Aku tidak ingin jadi raja. Aku ingin Adipati Karabanga yang jadi raja. Dan kalau Adipati Karabanga jadi raja, aku akan menjadi orang nomor 1 di kerajaan Kuntala. Nah, untuk itu, Pangeran Giripati yang sekarang jadi Raja Kuntala harus dienyahkan. Baiklah, Gardika. Selamat tinggal. Hei, kau mau kemana? Mau pergi ke wilayah wetan. Aku ingin tinggal di Majapahit. Daripada kau jauh-jauh pergi ke Majapahit, lebih baik ikut dengan aku. Kau pasti senang. Terima kasih, Gardika. Nanti saja, kalau aku sudah bosan di Majapahit, aku akan kembali ke Kuntala. Ya, terserahlah kau. Tumenggung Kaduliman. Bagaimana, Kendala? Wah, gagal. Gagal? Aku tidak berhasil membujuk Gardika. Dia tetap keras kepala. Pangeran Giripati harus disingkirkan. Dan Adipati Karabanga harus jadi raja. Berdebah. Ya, apa boleh buat. Kita lawan mereka. Tapi kau bisa selamat? Tidak ditangkap oleh mereka? Aku menyamar sebagai seorang petani. Dan berkata pada Gardika bahwa aku akan pergi ke Majapahit. Menenangkan diri. Oh, begitu. Marilah kita mengatur siasat. Berapa ribu kekuatan mereka? Sebenarnya kekuatan mereka tidak terlalu besar. Tapi yang aku khawatirkan, di sana ada Jaka Lumayung bersama 30 orang muridnya. Jaka Lumayung? Siapa dia? Gurunya Gardika. Tokoh persilatan? Ya, guru besar perguruan serat jiwa. Ilmu kadijayaannya sangat tinggi. Sendirian saja dia bisa menghancurkan 10 regu pasukan perang. Hah?
Dia memiliki ilmu pukulan angin topan. Itulah yang aku takutkan. Pasukan perang kita bisa berantakan di sapu angin topan ciptaan mereka. Wah, gawat. Memang berat. Hanya dengan 2 orang saja, Gardika dan Jakalumayung, 3/4 kekuatan angkatan perang kerajaan Kuntala, akan bisa mereka binasakan. Belum lagi kalau 30 orang murid-muridnya turun tangan. Mereka harus dihadapi lagi oleh orang dari kaum persilatan. Ya, dan yang bisa menandingi mereka hanya 1 orang, yaitu Brahma. Kalau begitu, kita minta bantuan kepada Brahma. Dia sedang berada di goa pantai selatan, sedang mengobati luka-lukanya. Luka-luka? Ya, dia terluka parah ketika bentrok dengan Gardika. Hingga aku sangsi, apakah dia sudah sembuh atau belum. Lalu, bagaimana kita? Apakah kita akan menyerah saja? Oh, tidak. Aku tidak mau menyerah. Daripada menyerah, lebih baik mati. Aku juga begitu. Sisa hidupku akan aku baktikan kepada negara. Kalau kita ditakdirkan harus kalah, tapi hendaknya akan terhormat. Ya, kebenaran pasti menang. Bagaimana Tumenggung? Seperti dugaanmu, Kendala. Mereka menyerbu hanya dari satu arah, dari utara. Sombong. Mereka terlalu yakin akan menang, sehingga tidak memakai siasat macam-macam. Tapi terang-terangan bergerak hanya dari satu arah. Benar. Mereka dengan congkak berbaris petang-tang petenteng. Tapi sekejap saja menjadi kacau, gelagapan dan panik digempur oleh pasukan kita. Mereka memang bukan pasukan perang yang terlatih. Mereka berani hanya karena mengandalkan orang-orang dari perguruan selat jiwa. Tapi aku belum melihat mereka muncul. Mereka akan beraksi kalau mereka mulai terdesak. Ya. Mereka mulai beraksi. Benarkah? Ya. Kira-kira 30 orang berpakaian hitam-hitam maju serempak. Pasukan kita diobrak-abrik. Itulah mereka, orang-orang dari perguruan selat jiwa. Cara mereka bertempur sangat aneh. Berlari-larian ke sana kemari, serabutan dengan gerakan yang amat cepat. Bagaikan burung elang, berkelebat-kelebat, menyambar-nyambar, cepat sekali. Wah, sukar diikuti oleh pandangan mata biasa. Hanya dalam waktu sebentar saja, pasukan kita kocar-kacir. Kerahkan gelombang 3 dan 4. Kerahkan seluruh kekuatan angkatan perang kerajaan Kuntala. Rasakan kalian orang-orang Kuntala. Rasakan amukan kami dari perguruan selat jiwa. Hah? Lihat, pasukan Kuntala kocar-kacir. Hanya oleh 30 orang perguruan selat jiwa. Angkatan perang kerajaan Kuntala hancur. Pasukan dari mana itu? Menyerang dari arah kiri. Jumlahnya ribuan. Hah? Berdebat. Mereka juga pasukan perang Kuntala. Rupanya mereka membagi kekuatan menjadi 2 bagian. Jakalumayung! Mereka memaksa kita untuk bekerja. Kau hancurkan pasukan musuh yang datang dari arah kiri. Aku akan menghancurkan pasukan musuh yang datang dari arah kanan.
Hancurlah, hancurlah kalian angkatan perang kerajaan Kuntala. Ah? Celaka Kendala. Celaka. Bagaimana Tumenggung? Gardika dan Jakalumayu mengamuk. Benarkah? Mereka benar-benar orang sakti. Bisa mengeluarkan angin topan. Gelombang pasukan kita yang kedua dan ketiga dihancurkan oleh angin topan. Sedangkan gelombang ke-1 dirusak oleh 30 murid-muridnya. Lalu pasukan kita rusak binasa. Lari lintang pukang. Dihempas badai yang dahsyat. Angkatan perang kerajaan Kuntala hancur. Berdebah. Mereka terus maju. Dan sudah sampai di batas gerbang ibu kota. Oh, celaka. Rakyat sudah berbondong-bondong mengungsi. Sebentar lagi mereka akan menghancurkan ibu kota kerajaan Kuntala. Tumenggung Kaduliman, kita harus mengakui kenyataan. Musuh terlalu kuat. Marilah kita ke istana, menghadap kepada Sang Prabu. Sekaligus mengajak beliau untuk meninggalkan kerajaan Kuntala ini. Ya. Baik, Kendala. Benarkah kita kalah? Daulat Tuanku Prabu. Marilah Tuanku, kita tinggalkan istana ini. Kemanakah kita akan pergi? Sekehendak Tuanku. Aku ingin ke Madangkara. Ke Madangkara? Ya, aku ingin berlindung kepada Brahma. Hamba setuju, Tuanku. Di Madangkara, kita akan aman. Kau bagaimana, Kendala? Daulat Tuanku. Hamba menurut kemana Tuanku pergi. Marilah, kita berangkat. Daulat Tuanku. Dengar semuanya. Jangan berteriak-teriak terus. Dengarlah, aku mau bicara. Wahai pasukan perang Kadipaten Pulasari, kalian adalah angkatan perang yang hebat. Hanya dalam waktu 1 hari, kerajaan Kuntala runtuh. Angkatan perang Kuntala sudah menyerah. Rakyat negeri ini sudah takluk. Kita menang perang dengan gemilang. Sekarang kita sudah berada di ibu kota kerajaan Kuntala. Dan keraton serta istana raja sudah dikepung. Sekarang kalian boleh istirahat. Aku dan 10 orang anggota pasukan pengawal akan masuk ke dalam istana. Lakukan! Tepat. Istana sudah kosong. Tidak ada seorang pun penghuni keraton yang tinggal. Semuanya sudah kabur. Juga Raja Prabu Giripati tidak ada. Oh, betapa. Kita kejar Raja Prabu Giripati. Kita penggal lehernya. Kepalanya kita pancang di tengah alun-alun. Hiya! Kita sudah sampai di mana, Kendala? Di Gunung Cabe Tumenggung Kaduliman. Masih jauh ke Madangkara? Tentu saja Tumenggung, kira-kira 20 hari lagi. Kasihan Sang Prabu Giripati. Beliau tentu sangat berduka. Tapi saya yakin Brahma akan membantu kita. Aku jadi ingat peristiwa 3 tahun yang lalu. Ketika perang saudara antara Pangeran Jagatnata dengan Pangeran Wangsa Kalumbara. Kami juga mengungsi seperti ini. Persis suasananya juga seperti ini. Dan aku tidak mengira peristiwa itu akan terulang kembali. Waktu itu dikejar-kejar atau tidak, Tumenggung? Tidak. Ya, semoga sekarang juga musuh tidak berniat mengejar kita. Ada asap. Mana? Itu di depan kita, terhalang oleh pohon-pohon. Mungkin ada petani sedang membakar rumah. Mari kita hampiri. Ayo.
Pengemis? Iya, pengemis tua. Pakaiannya jelek sekali. Sedang membakar singkong. Hah, kebetulan aku sedang lapar. Jangan. Malu. Kenapa harus malu? Kita para pembesar keraton minta singkong kepada seorang pengemis. Dalam keadaan begini, perbedaan kasta sudah tidak nampak lagi. Senasib dan sepenanggungan. Dari kemarin kita belum kemasukan nasi. Begitu pula Sang Prabu. Tentu beliau pun merasa lapar seperti kita. Ya, baiklah. Mungkin Dewata kasihan pada kita. Sehingga kita dipertemukan dengan seorang pengemis yang akan memberi kita makanan. Sampurasun. Rampes. Waduh, sedang apa nih? Iya, bakar singkong. Oh, Aduh, kebetulan ya. kebetulan? Iya. Kebetulan apa Kisanak? Iya, datang bala bantuan. Bala bantuan? Iya, bala bantuan untuk menghabiskan singkong. Oh. Ya, saya pengemis tadi pagi ke desa Inohong. Bukannya dikasih uang, malah dikasih singkong. Banyak lagi, satu keranjang penuh. Ini tuh, lihat. Iya, banyak sekali. Ayolah, ambil semuanya. Dan bakar sendiri. Kita pesta singkong bakar. Terima kasih. Bangga. Pasukan, siaga. Ada rezeki nih. Ayo bagi-bagi yang rata. Ribuan api unggun. Kita bakar singkong rame-rame. Tapi awas, hati-hati. Apinya dijaga supaya hutan ini tidak terbakar. Jaga. Ini pasukan dari mana? Dari Kuntala, Pak. Jangan panggil Pak. Saya ini pengemis. Panggil saja si Rawon. Oh iya, ya Rawon. Mau perang? Perangnya sudah, Pak. Oh, pulang perang. Ya, bukan pulang perang, Pak. Lari. Lari? Ampun, Paduka. Saya tidak tahu kalau Tuan adalah Paduka Tumenggung. Habis pakaiannya aja. Kami memang sengaja berpakaian begini. Supaya tidak terlalu menyolok. Oh, menyamar begitu? Ya, begitulah. Iya. Dan kau tahu, Rawon, siapa itu yang duduk bersandar pada sebatang pohon kecil? Siapa dia? Beliau adalah Raja. Raja? Ya, Raja Kerajaan Kuntala, Sang Prabu Giripati. Aduh, jagat Dewa Batara. Kasihan. Raja kok kalian bawa asruk-asrukan. Tentu beliau sangat letih ya. Namanya juga melarikan diri, Rawon. Ya, beginilah nasib kami. Capek, lapar, kurang tidur, dan sebagainya. Ini tujuannya mau kemana? Mau ke Madangkara? Oh, maksudnya mungkin ya mau minta perlindungan kepada Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Betul, Rawon. Kami akan mohon kemurahan hati Baginda Brahma agar sudi melindungi kami dari kejaran musuh. Iya, pasti kalian akan dilindungi. Sebab Tuanku Brahma adalah seorang raja yang penuh belas kasih. Apakah kau pernah bertemu dengan beliau? Bertemu sih tidak, tapi melihat. Di mana? Waktu saya sedang ke Madangkara. Wah, saya lihat beliau sedang melihat-lihat keadaan negeri. Beliau tidak naik kereta kerajaan seperti raja-raja yang lain, tapi menunggang kuda. Berpakaian biasa saja, tidak memakai pakaian raja yang gemerlapan. Jadi lebih nampak seperti seorang ksatria kerajaan yang sedang berjalan-jalan meninjau keadaan dalam negeri gitu. Lalu? Ya, sepanjang jalan yang dilaluinya, rakyat duduk di tepi jalan dan menyembah dengan takjim. Kemudian beliau turun dari kuda, lalu mendekati rakyat dan berbincang-bincang. Aduh, nampak beliau dekat sekali dengan rakyatnya dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ya. Kepung! Tara Pulasari! Tara Pulasari! Ada musuh!
Menyerahlah Prabu Giripati. Kemanapun kau lari, aku akan mengejar. Celaka, Gardika. Iya, kita sudah dikepung. Tumenggung, kau atur pasukan kita. Lindungi sang Prabu Giripati. Aku mau bicara dengan si Gardika itu. Baik, baik. Gardika! Oh, kau Kendala. Aku minta kau jangan mengganggu kami. Kendala, kau apa-apa? Kenapa kau ikut dengan rombongan Raja Giripati? Aku berpihak pada raja yang sah. Bedebah! Kau mau melawan aku? Gardika, kau sudah menang. Sudahlah. Kenapa kau mengejar kami? Prabu Giripati harus dihukum mati. Kenapa? Apakah kau belum puas dengan kemenangan yang sudah kau dapatkan? Keturunan Raja Kuntala harus dihabiskan. Kalau tidak, bakal bikin runyam di kemudian hari. Aku akan melindungi sang Prabu Giripati. Bunuh kau Kendala. Bunuhlah. Aku sudah siap. Kendala, kau jangan ikut campur. Meskipun persahabatan kita sudah putus, tapi jangan berakhir dengan bentrokan di antara kita. Minggirlah. Pergilah kemana kau suka. Jangan halang-halangi rencanaku. Kau yang harus pergi, Gardika. Biarkan sang Prabu Giripati pergi dengan merdeka. Dan kau pulanglah ke Kuntala. Jadilah kau orang yang paling berkuasa. Perbuatlah sesukamu dengan kerajaan Kuntala. Aku tidak akan ambil peduli. Tapi aku mohon, Prabu Giripati jangan diganggu. Apa? Aku tidak akan tenang kalau Prabu Giripati masih hidup. Kalau begitu, kau yang aku bunuh. Kau mau membunuhku? Ya. Kau membantu pihak yang salah. Kau yang harus mati. Baik, Kendala. Pasukan! Campur! Wah, Jumpalitan. Ada apa? Lihat Tumenggung Kaduliman. Tentara musuh berjatuhan, bergelimpahan. Iya, padahal pertarungan baru mulai. Ini tidak wajar. Pasti ada yang ikut campur dari pihak luar. Lihat Kendala. Musuh semakin kacau. Ya, semakin banyak yang jatuh. Itu dia. Ada serangan gelap dari arah kiri. Ya, beberapa senjata rahasia meluncur dari arah kiri yang kuat. Itu dia orangnya. Seorang pengemis duduk nongkrong di atas sebuah batu. Hei, siapa kau? Pengemis, Tuan. Kenapa kau menyerang pasukanku? Menyerang? Kau jangan pura-pura. Kau menebarkan puluhan paku-paku senjata rahasia ke arah pasukanku. Sehingga anak buahku banyak yang mati. Bukan paku. Ini tuh. Cuma biji kacang. Biji kacang? Ya, ini lihat. Tuh, biji kacang tanah, kan? Tuh, lihat. Kau hebat orang asing. Biji kacang tanah bisa kau jadikan senjata rahasia yang membunuh beberapa orang anak buahku. Tidak. Cuma iseng-iseng. Kalau anak buahmu lapar gitu, lalu aku beri kacang tanah. Debah. Kenapa kau membantu pasukan Kuntala? Oh, ya karena aku orang Kuntala. Semua tokoh-tokoh Dikjaya yang ada di negeri Kuntala aku tahu. Karena aku orang Kuntala. Tapi aku belum pernah melihat kau. Bohong. Kau bukan orang Kuntala. Kau jangan ngaco. Kalau kau orang Kuntala, kenapa mau mencelakakan rajamu sendiri? Itu urusanku. Kalau gitu, pergilah sana. Jangan ganggu aku. Debah. Apa kau pikir sudah bisa membuat biji kacang-kacang tanah menjadi senjata rahasia itu sudah hebat? Sebuah ilmu tenaga dalam yang paling rendah. Kubunuh kau. Kendala, lihat. Tentara musuh itu sekarang tidak berjumpalitan lagi. Iya, dan Gardika juga tidak ada. Benar. Tadi dia berdiri di sana dekat pohon randu. Tapi sekarang tidak ada. Hati-hati Tumenggung. Dia orang licik. Iya. Hai dia! Adalah.
Lah, kenapa berhenti Gardika? Kau hebat, pengemis. Aku tidak ada waktu untuk meladeni kau. Sebab aku harus secepatnya meringkus Prabu Giripati. Untuk itu, aku akan membunuhmu dengan cepat supaya kau lekas mati dan tidak ikut campur lagi. Gardika, bilang saja kau ingin memamerkan ajian serat jiwa. Kau tahu ajian serat jiwa? Siapa yang tidak tahu pada ilmu picisan yang sudah usang itu? Semua orang juga tahu, anak kecil juga tahu. Ajian serat jiwa kau katakan ilmu picisan? Iya, ajian serat jiwa itu ilmu kedikjayaan yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan aku heran, kau sangat bangga baru bisa menguasai ajian serat jiwa yang sia-sia itu. Siapa kau? Jawab. Akulah Sirawon, alias pengemis sakti yang menciptakan ajian serat jiwa. Jangan ngawur. Belum selesai aku tulis, bukunya sudah dicuri oleh si Arya Gandar Sametan. Ngerti? Kau tahu guru besar Ki Arya Gandar Sametan? Iya, tentu saja. Dia kan maling besar. Apa? Nah, lalu buku itu diberikan kepada anaknya, si Jaka Lumayung. Kau tahu banyak tentang cikal bakal perguruan ajian serat jiwa. Alah, kan sudah aku katakan bahwa akulah yang menciptakan ajian serat jiwa itu. Walah, jadi bingung ya. Lantas ketakutan ya. Tidak. Kau bohong. Aku tidak percaya. Ya, kalau tidak percaya ya sudah. Aku juga tidak memaksa kau untuk percaya padaku. Buktikan kata-katamu. Kalau kau pencipta ajian serat jiwa, tentu kau bisa menahan seranganku. Silahkan. Kau mau menyerang aku dengan ajian serat jiwa tingkat keberapa? Tapi aku yakin kau belum sampai pada tingkat ke-10. Tingkat yang terakhir itu. Kau tahu tingkatan dalam ajian serat jiwa. Pencipta masa tidak tahu kepada apa yang diciptakannya. Baik. Ayo. Tahan ini. Ayo. Ajian serat jiwa tingkat ke-6. Ya, tahu ya aku praktekannya. Ajian serat jiwa tingkat ke-6. Masa bodoh. Kau tahu atau tidak? Ayo, tahanlah seranganku. Baik, aku akan memusnahkan ajian serat jiwa itu dengan ajian serat jiwa juga. Tapi dengan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat ke-7. Benarkah? Kendala. Aku mendengar sebuah ledakan. Aku juga. Suaranya terdengar dari sebelah sana. Mungkin di sana ada pertarungan. Ayo, kita lihat. Ayo. Bagaimana, Gandika? Kau percaya padaku? Iya. Kau bisa menguasai ajian serat jiwa tingkat ke-7. Tapi tadi aku hanya menguji kau. Maka aku menyerang kau hanya dengan tingkat ke-6. Sekarang aku ingin tahu, apakah kau sanggup melawanku? Aku akan menyerang kau dengan tingkat ke-9. 9? Kau terkejut, Oh, bukan terkejut, tapi rasanya aneh. Orang tolol macam kau bisa sampai di tingkat ke-9. Oh. Jangan sebut Gardika kalau tidak bisa menguasai ajian serat jiwa dengan cepat. Ya, baiklah. Aku ingin tahu macam apa kau cara matek ajian serat jiwa tingkat ke-9 itu. Ayo. Baik. Baik. Lihat Kendala. Gardika dan si pengemis itu
sedang berhadap-hadapan, seperti mau bertarung. Ya, aku sudah menduga si pengemis itu pasti seorang tokoh yang sakti. Pemimpin mereka si Gardika sedang sibuk bertarung dengan si pengemis. Jadi dia tidak punya perhatian terhadap anak buahnya. Tidak bisa mengawasi jalannya pertempuran. Tanpa Gardika, kita pasti bisa memukul mundur tentara musuh. Ayo kita gempur tentara Kadipaten Pulasari itu. Ya, baik. Selama ini aku tidak yakin ada orang yang bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Selain Jaka Lumayung, Ki Arya Gandar Samutan, dan aku sendiri. Tapi ternyata ada orang lain yang bisa, yaitu kau. Sudah aku katakan bahwa akulah yang menciptakan ajian serat jiwa. Aku masih sangsi. Ya, silahkan coba lagi. Kerahkanlah ajian serat jiwa yang paling akhir, yaitu tingkat ke-10. Aku akan ladeni. Bingung ya? Hah? Karena kau belum sampai ke tingkat ke-10. Iya. Betapa. Gardika, sebenarnya saat ini aku bisa membinasakanmu dengan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Tapi aku tidak mau, sebab aku tidak bermusuhan dengan kau. Tapi kenapa kau membantu Prabu Giripati? Sudah aku katakan, aku rakyat Kuntala. Aku harus setia kepada raja. Raja yang sah. Aku wajib membela pemimpin bangsa Kuntala itu. Ya! Tunggu! Jangan pergi! Aku akan menyusul rombongan Prabu Giripati. Ya! Dia sudah pergi. Dan aku tidak bisa mengejarnya. Sebab kepalaku agak pusing. Tubuhku agak demam. Panas dingin. Aku perlu memulihkan kekuatan tubuhku. Paling sedikit 1 hari penuh aku harus duduk bersemedi. Panglima! Panglima! Punggawa! Panglima Gardika! Punggawa! Panglima, Tuhan tidak apa-apa? Mana mereka buruan kita? Melarikan diri. Kenapa sampai bisa melarikan diri? Mereka bisa meloloskan diri, Panglima. Iya. Kenapa sampai bisa lolos? Kami masih bisa mengurung mereka ketika Kendala dan Tumenggung Kaduliman belum turun. Tapi setelah Kendala dan Tumenggung Kaduliman turun tangan, pasukan kami terdesak dan mereka menggunakan untuk melarikan diri. Tolong. Kendala sangat dikjaya, Panglima. Dia bertarung mempergunakan ilmu kedikjayaan. Betul, Panglima. Berapa korban yang jatuh? Dari mereka 15 orang mati. Dan dari pihak kita 20 orang, Panglima. Pasukan tempe. Dalam perang kecil begitu saja 20 orang yang mati. Tapi kekuatan mereka sudah lumpuh, Panglima. Jumlah mereka tinggal 10 orang. Kita masih banyak. Masih punya 40 orang. Itu karena dari semula jumlah kita memang lebih banyak dari mereka. Kalau dihitung secara jujur, kita yang rugi. Sudah, kumpulkan pasukanmu. Istirahatkan. Aku harus bersemedi. Paling tidak sampai besok pagi. Untuk itu, kau dan pasukanmu berkemah di sini. Baik, Panglima. Stop! Berhenti! Kita sudah sampai di Gunung Jembar.
Berarti kita sudah jauh meninggalkan hutan jati, tempat kita bertempur dengan pasukan Gardika. Ya, dan kelihatannya mereka kehilangan jejak dan tidak bisa mengejar kita. Kita istirahat di sini. Segera membuat dangau darurat untuk istirahat Gusti Prabu Giripati. Baik, Kendala. Kendala. Ada apa, Tumenggung? Aku lihat bekas penebangan hutan besar-besaran dan banyak sisa-sisa bekas barak. Sepertinya di sini bekas markas angkatan perang yang besar. Disinilah pusat kekuatan angkatan perang Dewangga. Hah? Angkatan perang Dewangga yang menghancurkan negeri kita? Kerajaan Kuntala? Ya, di Gunung Jembar inilah angkatan perang dari 6 kerajaan sekutu berkumpul. Lalu bersatu, ratusan ribu prajurit angkatan perang bersatu padu untuk menghancur leburkan kerajaan Kuntala. Sungguh tidak dinyana. Kita berada di sebuah gunung yang mengandung riwayat besar. Kebetulan, malam ini tidak hujan, sehingga kita bisa istirahat dengan leluasa. Kendala. Oi, ada apa, Tumenggung? Kau dipanggil oleh Gusti Prabu Giripati. Oh ya? Ya. Ada apa? Entahlah. Mungkin beliau merasa sunyi, membutuhkan teman untuk berbincang-bincang. Baiklah, mari kita ke Dangau Gusti Prabu. Daulat Tuanku Gusti Prabu Giripati, hamba Kendala menghatur sembah. Duduklah, Kendala. Dan kau juga, Tumenggung Kaduliman. Duduklah dengan aku. Daulat Tuanku. Di manakah kita ini? Di Gunung Jembar, Tuanku. Gunung Jembar. Daulat, Tuanku. Disinilah angkatan perang Dewangga bermukim sebelum menyerbu ke Kuntala. Benar, Tuanku. Ya, aku kagum kepada Brahma, seorang raja muda dari kerajaan Madangkara. Sebuah kerajaan kecil, berhasil mempersatukan 6 buah kerajaan untuk membentuk suatu kekuatan yang amat dahsyat. Benar, Tuanku. 6 kerajaan sekutu itu, kerajaan-kerajaan kecil. Tapi karena bersatu, mereka bisa menghimpun sebuah kekuatan yang sukar ditandingi. Di mana dengan persatuan mereka bisa menghancurkan kerajaan besar. Kerajaan Kuntala bertekuk lutut pada mereka. Benar, Tuanku. Ya, itu karena terlambat. Seandainya kita tidak terlambat bertindak, mungkin kerajaan kita tidak akan pernah ditundukkan. Terlambat mendahului mereka menyerbu ke Gunung Jembar ini, Tuanku? Bukan begitu. Tapi terlambat memberikan kemerdekaan. Ya, kita terlambat memberikan kemerdekaan kepada kerajaan-kerajaan kecil jajahan kita. Benar, Tuanku. Waktu itu di hampir semua kerajaan jajahan, rakyat bangkit mengangkat senjata, menuntut kemerdekaan. Nah, seharusnya saat itu kita melepaskan mereka. Kita memberikan kemerdekaan kepada semua kerajaan jajahan. Tapi sayang, waktu itu Tumenggung Raksa terlalu berkuasa, sehingga Kakang Sri Baginda Maharaja Kuntala yang berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada para kerajaan jajahan kalah pengaruh oleh Tumenggung Raksa yang tidak menghendaki kerajaan jajahan diberi kemerdekaan. Akhirnya kita semua tahu, semua kerajaan jajahan bersatu padu menggempur kita. Tamatlah riwayat kerajaan Kuntala yang megah dan besar itu. Yang ada sekarang tinggal sisa-sisanya. Benar, Tuanku. Negeri kita merana, rakyat menderita, termasuk kita. Benar, Tuanku. Kendala. Daulat, Tuanku. Tidak ada jalan lain, kecuali kita kembali memohon kepada 6 kerajaan sekutu agar turun tangan, terutama kepada Brahma, agar dia mau menertibkan negeri kita. Daulat, Tuanku.
Tumenggung. Kau Kendala? Gusti Prabu sudah bangun? Sudah. Mumpung masih pagi, mari kita melanjutkan perjalanan. Baik. Sebaiknya kita mencari kuda, agar Gusti Prabu tidak terlalu letih menempuh perjalanan ini. Nanti kalau ada kampung, kita beli saja 1 ekor. Ya. Selamat pagi. Gusti Prabu. Selamat pagi, Tuanku. Bagaimana? Sudah siap? Kami sudah siap, Tuanku. Tadinya kami akan membangunkan Tuanku. Kicau burung di pagi hari membangunkan aku. Ya, beginilah kalau kita berkelana di alam bebas, Tuanku. Aku senang. Tidak sumpek seperti kalau sedang di istana. Menyenangi alam bebas itu baik, Tuanku. Tapi jangan terlalu fanatik. Nanti Tuanku jadi gemar mengembara. Tidak apa, bukan? Jangan, Tuanku. Nanti kerajaan bagaimana kalau sering ditinggal-tinggal? Iya, sekali-sekali. Kalau sudah seperti Brahma, parah sekali, Tuanku. Memangnya kenapa? Dia gemar mengembara, sampai bertahun-tahun meninggalkan istana. Yang kasihan rakyat, punya raja, tapi kok tak pernah ada di istana. Iya, soalnya Brahma bekas orang pendekar. Ya, jadi kegemarannya berkelana. Ya, tapi kan seharusnya kalau sudah jadi raja, harus mengorbankan kegemarannya itu demi untuk kepentingan negara dan bangsanya. Jangan-jangan kita nanti tidak berjumpa dengan beliau, sebab beliau sedang mengembara. Ada wakilnya, Tuanku, Mahapatih Gotawa. Apakah dia juga arif dan bijaksana seperti Brahma, sehingga mau mengerti penderitaan kita? Menurut perkiraan hamba, bisa, Tuanku. Sebab Patih Gotawa selalu meniru sepak terjang Brahma yang sangat dikaguminya. Ya, syukurlah. Tuh, pasukan kita yang hanya tinggal 10 orang sudah siap. Mari kita berangkat. Daulat, Prabu. Kasihan. Mereka semua dan juga kalian berdua ikut menderita karena membela aku. Janganlah Tuanku berpikiran begitu. Kami siap jiwa raga demi Tuanku. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini lancar. Tidak seperti kemarin dikepung musuh. Ya, Tuanku. Dan mudah-mudahan juga si pengemis itu membantu kita lagi. Iya. Aku dengar dia bisa mengacaukan pasukan musuh hanya dengan melemparkan biji kacang tanah. Betul, Tuanku. Tenaga dalam pengemis itu sudah sempurna. Sebutir biji kacang tanah bisa berubah menjadi sebuah senjata rahasia yang sanggup membunuh musuh. Iya. Ketika pertama kali aku melihatnya sedang membakar singkong, aku sudah yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis sembarangan, tapi pengemis yang sangat dikjaya. Benar, Tuanku. Tidak salah lagi, Panglima Gardika. Tadi malam mereka menginap di sini, di puncak Gunung Jembar ini. Ya, benar. Kota Sapi Unggun masih mengumpulkan asap. Dan di sana ada sebuah dango darurat yang nampak jelas masih baru. Pasti dango itu bekas istirahat Prabu Giripati. Pasti mereka belum jauh, Panglima. Paling cepat baru sampai di kaki gunung. Nah, mari kita kejar, Panglima. Jangan terburu nafsu. Ingat, di sana ada pengemis gila, si Rawan. Sialan benar si pengemis tua bangka itu. Kenapa dia memihak kepada Prabu Giripati? Tak tahulah aku. Tapi yang jelas kita tidak boleh gegabah pada dia. Meskipun dia seimbang dengan aku, sama-sama menguasai ajian serat jiwa. Tapi untuk mengalahkannya sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Iya, Panglima. Kalau nanti kita sedang mengepung rombongan Prabu Giripati dan si Rawan membantu mereka, biar aku yang menghadapinya. Tapi kau jangan mengulangi kesalahan seperti kemarin. Harus bertindak cepat. Usahakan mereka hancur dengan cepat. Dengan begitu, kau dan pasukanmu bisa secepatnya pula membantu aku mengeroyok si Rawan. Bila dia benar-benar berada di atas aku kepandiannya. Baik, Panglima. Kita sudah sampai di kaki gunung. Ya, dan jalanan sudah tidak menurun lagi. Ya. Tapi rata. Apa itu? Ada asap. Asap? Ya, mana? Itu di depan kita. Oh iya benar. Wah, itu pasti pengemis yang kemarin membantu kita. Ayo kita hampiri. Ayo. Itu dia. Ya, dia sedang membakar singkong seperti kemarin. Singkong lagi. Iya. Ayo kita dekati. Iya.
Rawon, apa kabar? Kau yang kemarin ya. Benar, kami rombongan Prabu Giripati. Mana beliau? Itu di belakang kami. Oh, syukurlah kalian selamat ya. Ya, kami menghaturkan terima kasih, Rawon. Terima kasih untuk apa? Ya, kemarin kau membantu kami mengusir pasukan Gardika. Aku kan orang Kuntala. Jadi sudah sepatutnya aku membela raja kita. Benar. Wah, kau bakar singkong lagi seperti kemarin. Iya, pertama kali kita bertemu kan? Ini juga singkong yang kemarin. Oh ya? Iya. Tapi tinggal sedikit, tidak akan cukup untuk kalian 13 orang itu. Ya, tidak apa, Rawon. Makanlah sendiri. Kami tadi pagi sudah sarapan daging menjangan. Waduh, makan besar. Kebetulan di lereng bukit ada beberapa ekor menjangan. Lalu kami tangkap 1 ekor. Wah, iya. Ya, mereka datang lagi. Pasukan Gandika. Siap. Kejar. Bagaimana ini? Jangan dilawan. Lebih baik lari saja. Ayo Rawon. Ayo mundur. Aku di sini saja. Jangan dilawan, Rawon. Mereka terlalu banyak. Sudahlah, cepat kalian lari. Selamatkan sang Prabu Giripati. Ayo. Baiklah. Kendala. Lihat. Si pengemis itu mengeluarkan kesaktiannya. Dia menciptakan angin topan. Ya, pasukan musuh itu bubar ketawuran di sapu angin topan. Hore! Rasakan orang-orang Pulau Sari. Kalian hancur digempur angin topan. Sudah, jangan tertawa terus. Ayo kita lari. Ini kesempatan yang bagus. Musuh sedang pontang-panting menyelamatkan diri. Kita bisa lari dengan bebas. Wah, anak buahku kucar kacir di sapu angin topan. Perlino! Aku tahu yang menciptakan angin topan ini. Kau. Baik. Aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Ini pasti perbuatan si Rawon. Dia mata ajian serat jiwa tingkat kelima yang bisa menciptakan angin topan. Rawon, aku juga bisa menciptakan angin topan. Ayo kita mengadu angin topan. Kenapa berhenti, Rawon? Kau baru tahu aku bisa ilmu pukulan angin topan lebih dahsyat dari kau. Hei, kemana dia? Rawon, kemana kau? Betapa dia sudah lenyap. Kutub busuk. Rupanya di saat angin topan sedang menggila, diam-diam dia pergunakan untuk melarikan diri. Tapi ya, kalaupun dia tidak lari dan terus bertarung dengan aku, belum tentu juga aku bisa menang. Sebab ilmu pukulan angin topannya lebih matang daripada aku. Panglima Gardika. Punggawa, sini cepat. Siaga, Panglima. Bagaimana keadaan pasukan kita? Cukup parah, Panglima. Ada yang mati? Yang mati hanya 2 orang. Tapi yang luka-luka banyak, hampir separuhnya. Kebanyakan tertimpa pohon-pohon yang tumbang dan terlempar membentur batu-batuan, Panglima. Yang mati cepat dikubur. Yang luka-luka diobati. Sebelum matahari terbenam,
Kita harus sudah bergerak lagi mengejar rombongan Prabu Giripati. Siaga, Panglima. Apakah benar dia yang menciptakan ajian serat jiwa? Tidak mungkin. Sebab menurut Jaka Lumayung, yang menciptakan ajian serat jiwa hanya satu orang, yaitu ayahnya sendiri. Dialah Ki Arya Gandar Sametan. Kendala. Ya, Tumenggung Kaduliman. Dewata bersama kita. Hyang Widi telah mengirimkan rawon pada kita untuk melindungi kita dari ancaman mara bahaya. Ya, benar. 2 kali kita dikepung musuh dan 2 kali pula kita diselamatkan oleh rawon. Kalau tidak ada dia, mungkin sekarang ini kita semua sudah jadi mayat, dibantai oleh pasukan Gardika. Iya. Itulah Bukit Kamandaka. Ada apa di bukit itu? Berarti kita sudah sampai di wilayah kerajaan Madangkara. Oh iya, kita sudah sampai. Ore, kita sudah sampai. Lihat Tumenggung. Dari atas Bukit Kamandaka ini, kita bisa melihat bumi Madangkara yang terhampar di bawah sana. Sungguh sebuah negeri yang subur dan elok. Gusti Prabu Giripati mana? Itu sedang berdiri termangu memandang hamparan bumi Madangkara. Kedua mata beliau berkaca-kaca. Pertanda hatinya dirundung keharuan yang dalam. Ya, beliau amat menderita. Menempuh perjalanan yang teramat jauh, menuruni lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, keluar masuk hutan, lapar, haus, dan letih, dan selalu diancam mara bahaya. Dikejar-kejar musuh tak ada hentinya. Sungguh merupakan penderitaan seorang raja yang tiada taranya. Tumenggung, kau dengar? Ada suara pertempuran. Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita lihat. Nah, itu dia. Di bawah, di sebelah sana. 2 pasukan perang sedang bertempur. Iya. Tentara Madangkara. Benarkah itu? Ya, mereka sedang latihan perang. Latihan perang? Lihat, mereka semuanya, baik lawan maupun kawan, semuanya memakai pakaian perang yang sama. Benar. Mereka sedang latihan perang. Cepat panggil Gusti Prabu. Kita dekati mereka yang sedang latihan perang itu. Baik. Jangan diganggu. Kita tunggu sampai mereka selesai latihan. Ya. Panglima Ringkin. Benarkah? Ya, itu. Yang memimpin latihan perang itu ternyata Panglima Kerajaan Madangkara, Arya Ringkin. Siapakah kalian di sana? Kami orang-orang Kuntala. Kuntala? Panglima Arya Ringkin. Apa kabar? Pangeran Giripati. Benar, aku Giripati dari Kerajaan Kuntala. Ada apakah ini, Pangeran? Kenapa berada di wilayah ini? Kami dikejar-kejar musuh. Kau Kendala? Ya, benar, saya Kendala. Jahanam, pembunuh kau. Tahan, sabar Panglima. Kau penjahat, pembunuh, penindas. Mana si Gardika? Sabar dulu Panglima. Kau penjahat besar. Kau pembunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Gara-gara kau, raja kami Baginda Brahma Kumbara terlunta-lunta sampai ke wilayah Wetan. Bahkan hampir ribut dengan tentara Majapahit. Gara-gara mengejar kau penjahat besar. Aku akui semua tuduhanmu. Aku tangkap. Aku hadapkan kepada Tuanku Brahma. Tangkaplah aku, tapi jangan ganggu Gusti Prabu Giripati. Ya, tapi aku bukan Panglima Tempe. Aku Arya Ringkin, Panglima Perang Kerajaan Madangkara. Tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Nah, majulah kau Senopati Kendala. Aku beri kau kesempatan untuk membela diri. Mari kita bertarung, 1 lawan 1. Sebentar, Panglima. Daulat, Pangeran.
Kendala sudah insaf. Dia telah banyak berkorban untuk menjaga aku dari ancaman musuh. Saya harap Anda dapat bersabar. Gusti Prabu Giripati, hamba memang punya kesalahan besar. Biarlah hamba ditangkap. Dengan begitu, hamba punya kesempatan untuk mohon ampun kepada Tuanku Brahma. Baiklah, aku mengerti. Tapi hendaknya benar-benar dihadapkan kepada Prabu Brahma Kumbara. Hamba berjanji, Pangeran. Hamba tidak akan bertindak sewenang-wenang. Akan hamba serahkan Kendala kepada Tuanku Brahma. Iya, kalau begitu aku lepas tangan. Masukkan, ikat dia. Pangeran, hamba akan berangkat terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan Pangeran kepada Tuanku Brahma. Silakan, Panglima. Sebelumnya, siapakah musuh yang mengejar-ngejar Pangeran itu? Tentara Kadipaten Pulasari. Kenapa mereka mengejar Pangeran? Adipati Karabanga, penguasa Kadipaten Pulasari, berkeinginan menjadi Raja Kuntala. Lalu dia menyerang kerajaan Kuntala. Kami kalah. Lalu kami mengungsi. Akan minta perlindungan kepada Tuanku Brahma. Keterangan Pangeran cukup jelas. Nah, hamba akan berangkat terlebih dahulu. Kalian antarkan Gusti Pangeran Giripati. Jaga dengan baik. Lindungi dari bahaya. Kalau ada tentara Pulasari berani masuk ke sini, hancurkan. Siapa? Kau Talikung dan Jomotrot, ikut aku mengawal Kendala. Siaga. Daulat Tuanku Baginda Brahma Kumbara, hamba Panglima Ringkin, mohon menghadap. Ada apa, Panglima? Kenapa kau meninggalkan Bukit Kamandaka? Apakah latihan perang sudah selesai? Ada kabar maha penting, Tuanku. Kabar maha penting apa? Telah datang Pangeran Giripati dari Kuntala. Pangeran Giripati? Daulat Tuanku. Di kerajaan Kuntala terjadi lagi perang saudara. Adipati Karabanga merebut kekuasaan. Pangeran Giripati melarikan diri, mengungsi ke wilayah kita. Beliau sendirian saja? Dikawal oleh 2 orang perwira dan 10 orang prajurit pengawal istana. Di mana sekarang? Masih berada di Bukit Kamandaka. Namun ketika hamba berangkat ke sini, beliau sudah pula bergerak meninggalkan Bukit Kamandaka, beserta semua pengiringnya, diiringkan oleh pasukan hamba. Oh, kasihan dia. Keadaannya sangat menyedihkan, Tuanku. Pakaian mereka robek-robek, keadaannya kotor dan lusuh. Nampak sangat letih dan kelaparan. Iya, tentu mereka menderita. Di samping itu ada kabar lainnya, yang sangat penting artinya bagi Tuanku. Apa itu? Di antara rombongan Pangeran Giripati itu, ada Kendala. Hah? Kendala? Ya, hamba juga tidak mengerti mengapa dia bisa ikut berada di dalam rombongan Pangeran Giripati. Namun menurut keterangan Pangeran Giripati sendiri, bahwa Kendala sudah insaf dan berpihak kepada Pangeran Giripati. Dewi Harnum dan Dewi Pramita yang pernah berjumpa dengan Kendala juga mengatakan demikian. Kendala sudah insaf dan memutuskan hubungannya dengan Gardika. Tapi meskipun dia sudah sadar, dia adalah orang yang berbahaya. Sudah hamba tangkap dan hamba masukkan ke dalam penjara. Bagus. Selanjutnya aku yang akan mengurusnya. Sebab dia adalah urusan pribadiku. Daulat Tuanku. Sekarang cepat siapkan penyambutan. Daulat Tuanku. Keluarkan kereta kencana. Persilahkan. Kita sudah sampai, Pangeran. Ya, Panglima. Itu Tuanku Brahma sudah menanti di tangga istana. Iya. Selamat datang di Madangkara, Kakang Mas Pangeran Giripati. Rai Mas Brahma. Terima kasih. Sudahlah, Kakang Mas. Bahagiakanlah hati Kakang Mas. Kakang Mas sudah berada di Madangkara. Di sini Kakang Mas akan aman. Terima kasih, Rai Mas Brahma. Marilah. Kakang Mas harus istirahat dengan tenang. Ini rumah saya. Berbuatlah sesuka Kakang Mas. Iya, Rai Mas Brahma. Hatimu sangat mulia. Panglima. Daulat Tuanku. Pangeran Giripati sudah masuk ke Balai Semah.
Biarkan beliau beristirahat dengan tenang dan damai. Kasihan, hatinya amat berduka. Nanti kalau hatinya sudah pulih, baru kita dengar kisahnya. Daulat tuanku. Sekarang antarkan aku ke penjara. Aku ingin menemui Kendala. Daulat tuanku. Hamba sudah menyiapkan si gimbal, kuda tunggangan tuanku. Bagus. Ayo kita berangkat. Brahma. Apa kabar, Kendala? Kabar buruk, Tuanku Brahma. Tidak usah menyebutku tuanku. Kita musuh, bukan? Dan permusuhan di antara kita belum tuntas. Aku salah. Aku sudah jadi tawananmu. Hukumlah aku. Tenanglah, Kendala. Kenapa kau gemetar? Kau seorang senopati yang dikjaya. Tegarlah. Tunjukkan bahwa kau seorang prajurit kerajaan Kuntala yang hebat. Ya, semuanya sudah berlalu. Perjalanan waktu aku isi dengan jadi buronan. Buronanmu dan buronan tentara Pulasari. Kau memang harus dibunuh. Tapi mau tidak mau, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Sebab kaulah yang memberitahu Harnum dan Pramita ketika aku terluka parah sewaktu bentrokan dengan Gardika. Aku mencoba untuk menjadi orang baik. Dan aku ingin sekali berbuat kebaikan. Untuk itu, aku kabarkan kepada Harnum dan Pramita tentang keadaan dirimu yang sedang menderita. Aku akui tekadmu itu. Terima kasih. Setelah sekian hari kau menderita, ikut rombongan Pangeran Giripati, menempuh perjalanan jauh, capek, lapar, dan selalu diancam maut oleh tentara Pulasari yang terus-menerus mengejar-ngejarmu. Lalu sekarang Pangeran Giripati serta para pengiringnya dijamu dengan baik dan istirahat dengan tenang di sebuah kamar yang bersih dan bagus, lengkap dengan hidangan makanan dan minuman yang lezat.